Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadmin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ali baiti wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa siddiqas sholihin. Abu Yasin Muhammad Maliki Yasin Muhammad Najib Bagi Ahmadi Bagi Abdul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu 'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bisanati mutasil ilal Imam Abu Yasin Muhammad bin al-Maliki fi kitabihi Qawaid al-Asasiyah fi ilmu mustalah hadis ila angqal qala Abu Daud qala al-Imam Abu Daud, yakni belajar mustalah hadis. Di belakang Abu Ya menyebutkan imam-imam atau tokoh-tokoh para perawi-perawi hadis. Kemarin Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, kemudian Imam Tirmidzi, sekarang Imam Abu Dawud. Siapa Imam Abu Dawud? Yang mempunyai Sunan Abi Dawud, terkenal Sunan Abi Dawud, terkenal kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Huwa Sulaiman ibnul As'as bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad an Amr bin Imran al-Asdi as-Sajistani atau Sajistani. Jadi daerah Sajistani, daerah Turkistan di sana. Daerah-daerah pecahan daripada dulu apa? Rusni ya, Uni Soviet. Dulunya Uni Soviet. Rusia. Turkistani, Zakistani, Uzbekistan, Pakistan, Afghanistan, Tantan itu. Nah, ini dari daerah Sajistan, dari daerah pinggir Rusia sana, daerah Rusia. Jadi bukan dari kalangan Arab turun-turunannya. Itu juga Imam Bukhari dari Bukhara sana, yang ada masjidnya yang dibangun oleh siapa? Bung Karno itu, Bung Karno. Datang ke sana Bung Karno. Dari Rusia, padahal Rusia waktu itu ketika zamannya Bung Karno itu dikuasai oleh apa? Oleh komunis. Kemudian komunis hancur, kalah. Jadi hikmahnya waktu itu siapa? Bung Karno. Di sini ada apa? Partainya Bung Karno kan partai apa? Komunis ya. Bung Karno kan partainya itu ya. Partai PKI itu, Partai Komunis Indonesia itu. Nah, ada hikmahnya, diantaranya ada hubungan di sana, hubungan di Bukhara sana, yang mana Bung Karno leluasa untuk di sana karena sama-sama apa? Partainya, dan akhirnya bisa menemukan atau bisa membangun, menyempurnakan masjid atau tempat ziarah makamnya Imam Bukhari. Itu tidak lepas dari peran Bung Karno. Ya, ini akhir-akhirnya, sebelumnya ya sudah ada, kemudian karena negara itu dikuasai oleh apa? Oleh komunis, akhirnya kan tertutup, terpendam.
sebagaimana makamnya ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Abwa antara Mekah dan Madinah sana. Sebelumnya itu tertata rapi diziarahi zaman-zaman dulu. Kemudian daerah itu dikuasai, negara dikuasai oleh orang-orang Wahabi, akhirnya tertutup, nggak terurus. Juga makam-makam yang di mana? Di Ma'lah, di Mekah sana. Makam para sahabat kan banyak sahabat situ. Makam Sayyidah Khadijah. Kalau sampai lihat foto-foto dahulu, itu ada kubah besar, di bawahnya ada makam siapa? Ibunda Sayyidah Khadijah, yakni Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tandingannya, mulianya menandingi Sayyidah Khadijah, nggak ada. Nah, itu dihancurkan ketika dikuasai negara oleh orang yang tidak berfaham, dihancurkan, hancur. Akhirnya sekarang masih bisa, meskipun nggak ada kubahnya, tapi sudah nampak, ada kelihatan, ada tandanya, ada mesannya, ada. Tapi misalnya biasa, seperti kalau di sini ya orang biasa itu kok ya. Nggak seperti di sini. Kalau di sini kan orang mulia kan, ini tandanya kan baik, ketok. Para wali-wali, siapa? Sunan Ampel, Sunan Giri, Said Sulaiman, Jumatul Syekh, Jumatul Kubro, kan api-api. Sunan Bonang, Kalijogo kan api-api, kemudian gede api, dimuliakan. Karena sesuai daerahnya, orang yang sangat suka dengan ziarah, memuliakan athar atau peninggalan. Nah, Imam Abu Dawud termasuk pengumpul hadis Rasulullah yang kitabnya dinamakan Sunan Abi Dawud. Di situ merangkum hadis-hadis, ribuan hadis. Tapi tidak melulu sahih, tidak. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Bahkan mungkin ada yang maudhu. Sebagian mungkin menurut sebagian ulama. Tapi Abu Dawud ini lebih kecil daripada Imam Tirmidzi. Maksudnya hadis-hadis yang dikumpulkan dalam kitabnya yang kedhaifannya ini lebih kecil daripada Imam Tirmidzi, lebih banyak di Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Tapi kebanyakan orang lebih banyak mempelajari Sunan Tirmidzi. Soalnya situ enak susunannya Imam Tirmidzi. Disebutkan oleh Imam Tirmidzi terkait dengan hukum hadis disebutkan. Bahkan hukum-hukum hadis juga disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Bahkan lagi Imam Tirmidzi menggabungkan satu hadis dari dua jalur yang akhirnya hukumnya hadis menjadi hasan gharib. Ada hasan sahih, ya sahih ya hasan, mesti yang salah satu toh. Tapi tidak, Imam Tirmidzi menghukumi ya hasan ya sahih, karena Imam Tirmidzi mempunyai dua jalur. Jalur satu sahih, jalur satunya hasan, jalur satunya gharib. Gharib ma rawain wahidun lam yarwi ghairuhu kan ngono. Apa gharib? Yakni hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, yang lainnya tidak meriwayatkan. Banyak hadis-hadis gharib. Tapi gak mesti dhaif, tapi kebanyakan dhaif. Karena apa? Karena gak ada yang meriwayatkan, gak ada yang menguatkan. Wong siji karo wong akeh kan mesti kuat wong akeh toh. Wulida sanata isnatain wa mi'atain, dilahirkan Imam Abu Dawud tahun 202. Wa tufiya bil Basra
li arba'asyara baqiyat min Syawal sana khamsin wa sab'ina wa mi'atain. Tanggal 14 dari bulan Syawal tahun 275, meninggalnya di kota Basra. Walau kitabun sunan al-ma'ruf bi sunani Abu Dawud, beliau mempunyai kitab hadis yang terkenal yaitu Sunan Abi Dawud. Wa huwa kitabun syarifun, dan kitab ini sangat mulia, sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Qala anhu Abu Dawud. Imam Abu Dawud berkomentar mengenai masalah kitabnya. Jama'tu fihi arba'ata alafi hadisin. Saya mengumpulkan di dalam kitab saya ini jumlahnya berapa? 4.000 hadis. Wa thamaniyatan hadisin, dan 800 hadis. Berarti 4.800 hadis. Dzakartu shahiha wa ma yushbihuhu wa yuqaribuhu. Dan di situ saya sebutkan yang sahih dan yang apa? Yang menyerupai sahih, yakni hasan, atau yang mendekati sahih. Berarti nggak sampai ke derajat apa maudhu, nggak sampai. Wa qala Ibnu Qayyim innahu jama'a bihadzal kitab syamla ahadisi wa ahkami ahadisil ahkam syamla ahadisil ahkam. Beliau, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, berkomentar mengenai Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud ini, kata Imam Ibnu Qayyim, mengumpulkan kitabnya. Di dalam kitabnya hadis-hadis secara urut terkait dengan hukum-hukum hadisnya, hukum-hukum fikihnya. Warattaba ahsana tartibin, dan diurutkan sangat bagus sekali. Wa nadhamaha ahsana nizam, dan disusun sangat bagus sekali. Ma'a intiko iya ahsana intiko, dengan ketelitian, dengan apa, dijernihkan dari beraneka macam hadis-hadis yang tidak sahih. Wa idrahahu minha ahadisal majruhin, dan beliau buang semua sanad-sanad hadis-hadis yang situ para perawi yang majruhin, yakni yang cacat. Istilah dalam ilmu hadis ada namanya apa? Jarhu wa ta'dil. Jarhu wa ta'dil. Jarhu itu penilaian jelek. Oh, ini rawi lupaan, ini rawi apalannya lemah, perawi ini pernah bohong, ini namanya jarhi, nama tajrih, namanya tajrih. Ta'dil apa ta'dil? Oh, kok rawi ini orangnya kuat, rawi ini orangnya adil, rawi ini orangnya jujur, ini namanya apa? Ta'dil. Lah Imam Abu Dawud di dalam kitabnya ini dibuang, yang tajrih atau yang majruh ini dibuang oleh Imam Abu Dawud, sehingga hadis-hadis yang tercantum yang ditulis oleh Imam Abu Dawud ini sangat-sangat sedikit sekali hadis yang dhaif, bahkan tidak ada hadis yang apa, yang maudhu. Maudhu itu bukan hadis, maudhu itu bikinan orang yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Supaya saya ngomong, barang siapa yang menghormati maulidnya Kanjeng Nabi maka masuk surga. Nah, supaya gitu. Nah, ini omongan saya nisbatkan Kanjeng Nabi pernah mengatakan. Nah, ini namanya hadis maudhu. At-Tirmidzi At-Tirmidzi huwa Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, bacanya Saurah aja surah, Saurah bin Musa bin Dhahak As-Sulami.
Jadi Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahak As-Sulami yang terkenal dengan mempunyai Sunan Abi Dawud. Ada yang tidak menamakan Sunan Abi Dawud Jami'us Shahih Tirmidzi, tapi banyak yang tidak setuju. Kenapa? Kok gak setuju dengan nama Jami'us Shahih Tirmidzi? Karena di dalamnya itu banyak hadis-hadis yang dhaif. Beda dengan Imam Muslim, beda dengan Imam siapa? Bukhari. Di situ khususkan. Dan Tirmidzi ini murid daripada Imam Bukhari. Ulida sana tis'i wa mi'atain. Beliau dilahirkan pada tahun 209. Wa tufiya fi Tirmidzi lailatal isnain ats-tsalisa asyar min syahri Rajab sanatis wa sab'ina wa mi'atain. Beliau wafat di daerah Tirmidz. Tirmidz itu nama daerah, nama kota. Malam Isnin ini, malam Senin tempat meninggalnya Imam Tirmidzi. Tanggal 13 dari bulan Rajab tahun 279. Jadi para imam-imam itu hidupnya hampir bersamaan semuanya. Dari tahun mulai munculnya hadis-hadis itu pada tahun munculnya Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Muslim tahun 200-an. Sehingga termasuk dalam istilah ulama salaf, karena yang nama umat salaf itu hidupnya sebelum tahun 300, itu salaf. Kalau lebih dari 300 itu sudah dikelompokkan khalaf. Walau kitab Jami'ut Tirmidzi wa huwa al-kitab allati asbaha bihi Tirmidzi imaman fil hadis. Mempunyai kitab namanya Jami'ut Tirmidzi. Sehingga dengan kitab itu Imam Tirmidzi menjadi seorang imam pakar di dalam hadis. Wa huwa asharu kutubihi wa ajalluha. Dan kitab ini Jami'ut Tirmidzi ini terkenalnya kitab dan agungnya usama Jami'ut Tirmidzi dan dinamakan Jami'ut Tirmidzi wa Sunan Tirmidzi wa samahu al-Hakim. Dan Imam Hakim Abu Abdillah wal Khatib al-Baghdadi al-Jami' as-Sahih li Tirmidzi atau Sahih Tirmidzi. Sebagaimana saya ceritakan tadi bahwasanya Imam Tirmidzi kitabnya namanya Jami'ut Tirmidzi. Ada yang menamakan Sunan Tirmidzi. Bahkan menurut Imam Hakim yang mempunyai kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini, Al-Mustadrak ala Sahihaini. Ya, ini maksudnya apa? Kitab-kitab sanad ini sahih, tapi Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi tidak memasukkan di dalam, dikelompokkan dalam kitab-kitabnya. Terus apakah yang di luar Bukhari, di luar Muslim itu tidak sahih? Tidak begitu. Karena Imam Bukhari mengatakan bahwasanya saya mengumpulkan di dalam kitab ini semua yang sahih. Bukan berarti yang lain itu tidak sahih, tidak. Di kitab Tirmidzi, di kitab Sunan Abi Dawud banyak yang sahih. Wal Khatib Baghdadi, Imam Khatib Baghdadi itu menamakan Jami'us Shahih li Tirmidzi atau Sahih Tirmidzi. Waqad wasafahu Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menyebutkan, mensifati kitabnya dengan wasamau bis Sahih, dengan menamakan As-Sahih. Qala Majdu al-Athir, al-Majdu yakni Majdudin, al-Majdu yakni Majdudin. Wa hadza kitabu as-sahih ahsanul kutub wa aktsaruha faidatan.
wa ahsanu wa tartiban. Menurut Ibnu Athir bahwasanya kitab Tirmidzi itu banyak yang sahih dan lebih bagus-bagusnya kitab di dalam mengenai masalah hadis. Kenapa? Karena banyak faidah-faidahnya dan sedikit sekali wa aqallu wa takraran, dan sedikit sekali diulang. Kalau yang lain kan banyak yang diulang. Kalau Tirmidzi sangat sedikit sekali. Wa fihi ma laysa fi ghairi min dzikil madzahib, dan yang lain selain Tirmidzi itu tidak sebutkan masalah mazhab tidak disebutkan, tapi di Tirmidzi, kitab Sunan Tirmidzi disebutkan ini mazhabnya Imam Malik, ini mazhabnya Syafi'i, ini Ahmad bin Hambal disebutkan. Biasanya dhahaba asy-Syafi'i. Ketika hadis semuanya innamal a'malu binniyat, kemudian di belakangnya ditulis oleh Imam Tirmidzi fa alaihi dhahaba Imam asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, disebutkan. Kalau yang lain kan tidak ada seperti itu, sehingga Imam Ibnu Athir mengatakan wa ahsanul kutub, wa ahsanul kutub. Kenapa? Karena faidah-faidah yang luar biasa seperti itu disebutkan oleh Imam Tirmidzi, keluasan ilmunya. Tapi tidak lepas semuanya itu adalah muridnya siapa? Imam Bukhari. Wabujul istidlal, dan cara-cara dalam beristidlal, mengambil dalil. Wa tabyini anwa'il hadis, dan penjelasan-penjelasan macam-macam hadis. Ini hadis gharib, ini hadis aziz, ini hadis masyhur, ini hadis mu'an'an, disebutkan semuanya oleh Imam Tirmidzi. Minas sahih wal hasani wal gharib, sebutkan sahih, hasan, gharib. Wa fi jarhun wa ta'dil, dan di dalam kitab itu juga disebutkan terkait dengan jarhun wa ta'dil, terkait dengan jarh wa ta'dil. An-Nasa'i wallahu a'lam bishawab.